Allah.
Saya saja laki-laki itu sanjung, apalagi itu biaya. Ada semua rumah malam ini. Civitas akademika dari mulai rektor, ketua jurusan, dekan, semuanya hadir mahasiswa yang membaca ayat Quran tadi. Luar biasa. Lakin syakartum la azidannakum. Saya tahu suara saya tidak mirip sedikit. Jamaah tetap mengatakan Allah untuk menyenangkan hati saya. Dan memang perbuatan yang paling baik adalah idkhalus surur, memasukkan kesenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Begitu turun di bandara, saya pakai topi, pakai baju kemeja putih, pakai celana hitam, tidak nampak ustaznya, langsung satu orang jamaah memberikan sorban. Tak tahu tak siapa namanya, tapi yang jelas malaikat mencatatnya, dan ini akan menjadi amal jariah sampai selama saya pakai, insyaallah. Jadi kalau saya ganti jangan marah. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tulisan ada indah tasyakuran, diambil dari 3 huruf syakara, syukur, lawan dari syukur kafara, kufur. Syukur menampakkan, syukur memperlihatkan, sedangkan kafara menyembunyikan, menutup-nutupi. La in syakartum, kalau kamu tampakkan nikmat Allah, kalau kamu tunjukkan nikmat Allah, maka Allah berjanji la azidan, akan kutambah. Kalau kamu syukuri nikmat masjid ini, akan kutambah lebih besar daripada ini. Amin. Kalau kamu syukuri nikmat kekuasaan ini, akan kutambah lebih tinggi daripada ini. Amin. Kalau kamu syukuri nikmat nikah ini, tapi kalau kau tutup, kafar, kau tutupi, seolah-olah tak ada nikmat. Walakin kafartum, kalau kau kufur, ingat, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amat sangat menyakitkan. Pilih syukur atau kufur? Alhamdulillah, malah pilih semua menunjukkan, ditunjukkan dan yang tidak layak ditunjukkan. Kami bersyukur, kami tunjukkan. Yang semestinya HP-nya di kantong, ditunjukkan di HP. Yang mestinya seragamnya di lemari, malah ditunjukkan. Ini seragam kami, seragam Marsha. Ini seragam kami, seragam kokoh. Ditunjukkan semua. Untuk apa? Bersyukuri nikmat Allah. Habaib datang dari mana? Dari Pasuruan, dari mana? Dari Bangil, datang dari jauh. Untuk apa? Ikut bersyukur bersama kita, dan turunlah rahmat dan barakah Allah Subhanahu. Makanya kalau nikah jangan diam-diam, harus disyukuri. Pak, ya kabarnya Bapak udah nikah ya? Iya. Loh, kok diam-diam aja? Ustaz Somad, baca syukuri nikmat Allah. Ada yang jahar, ada yang sir. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang jahar. Kalau yang sir, ini hukum Fatihah, bukan hukum nikah. Tanya pada Pak Kanwil Kementerian Agama. Maka kalau menikah, syukuri, tampakkan. Tadi saya sampai di hotel, saya baca koran. Betapa meriahnya, sampulnya gambar ibu dan Pak Gubernur sedang melemparkan bunga. Masya Allah. Katanya siapa yang nangkap bunga itu yang dapat barokah. Yang udah nikah bisa sekali. Surafat tahayul, tak usah percaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ustaz itu biasanya diundang rutin 4 acara. Pertama, ketika ada anak nikah diundang akikah. Yang kedua, anak sunatan diundang khitan. Yang ketiga, acara nikahan diundang walimah tasyakuran. Yang keempat, ada orang mati atau enggak mati-mati. Jadi
panggil Ustaz baca doa. Supaya apa? Supaya cepat mati. Malam ini kalau diundang acara takziah bawaannya sedih mati. Tapi malam ini ikut bahagia. Walaupun yang menikah saudara saya, tapi rasanya saya ikut merasakan pernikahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman sampai kapan? Hatta yuhibba li akhihi, sampai kau merasakan nikmat saudara sama seperti kau merasakan nikmat itu ada pada dirimu sendiri. Makanya kalau ada orang sakit hati melihat Pak Gubernur nikah, begitu dia baca Quran, kuman darah tinggi, mati dia korban. Ini yang disebut dalam Al-Quran, in tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu dapat nikmat mereka susah hati. Wa in tusibukum sayyi'atun, tapi kalau kamu dapat musibah, yafrahu biha, mereka senangnya, bukan main, senang, happy melihat orang mendapat musibah. Malam ini kita tunjukkan kita bukan orang yang seperti itu. Kita ikut senang melihat kesenangan saudara kita. Apakah Bapak Ibu ikut senang? Senang. Dari bunyinya senang. Tak seperti suara takbir tadi. Kalau tulus senangnya dia katakan dengan mulut terbuka senang. Tapi kalau orang yang mulutnya senang hatinya tidak senang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqakum, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan untuk kamu pasangan laki-laki, pasangan yang perempuan, karena antara Adam dan Hawa. Betul? Semua mencerita Adam dan Hawa. Al-Quran mencerita Adam dan Hawa. Injil mencerita Adam dan Hawa. Taurat mencerita Adam dan Hawa. Belum ada yang mencerita antara Adam dan Asep. Itu hanya ada dalam LGBT. Maka katakanlah ini pasanganku. Apa kata bapak nanti ketika pulang ke rumah? Oh my dear, oh my darling, aku tak pernah mencari dan kau tak pernah mencari aku. Allah yang sudah mempertemukan kita. Apa jawabannya? So sweet. Ini tidak hanya malam tasyakuran karena pengantin baru. Ini juga berlaku bagi pengantin yang anaknya sudah ready fasol lasido, sudah berasal family. Anggaplah malam ini anak-anak itu tidak pernah terlahir. Suruh mereka cepat tidur. Anda tidak juga mau kasih makan antimu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau istri memandang suaminya itu nikmat Allah, maka tidak ada suami yang terancam oleh istri. Kemarin 3 hari yang lalu, kawan saya berkirim gambar seekor singa betina akan menerkam singa jantan. Lalu kata dia, inilah nasib laki-laki sekarang. Makanya saya khawatir akan muncul Komisi Perlindungan Laki-laki (KPLL). Saking banyaknya laki-laki teraniaya oleh perempuan. Adinda, ya, abang mau keluar kota nih. Ya, hati-hati ya, macam-macam. Ustaz setiap kali ceramah yang dijadikannya objek perempuan, nanya, oke, kita balik, setuju? Mantap. Kalaulah laki-laki menganggap istrinya itu nikmat terbesar dari Allah, maka tidak akan ada laki-laki yang menempeli perempuan. Tidak akan ada laki-laki yang membuat kulit perempuan sampai biru. Ini sekarang kadang kalau kita pergi kondangan, banyak perempuan yang wajahnya biru kan? Membiru ya. Oleh sebab itu dibela hak-hak perempuan. Siapa yang membelanya? Komisi Perlindungan Perempuan. Maka jangan khawatir, menjadi perempuan kenikmatan yang luar biasa. Dulu orang kalau punya anak perempuan, kubur, tanam hidup-hidup. Tapi hari ini kalau punya anak perempuan, anak kamu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Mantap.
Kenapa maharnya bisa dibuat mahal? Ya, nikmat punya anak perempuan. Man ala banatin, siapa yang punya anak perempuan 3 orang, fa'adabahunna, dididik dengan baik, wa zawajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surga baginya. Tolong video saya jangan di-cut. Jangan ketika saya gini lalu dipotong, ditulis coblos nomor 3. Ini mau pilkada kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Wah. Maka ibu-ibu yang punya anak perempuan bahagia, senang. Yang punya anak laki-laki baik, maka syukuri nikmat itu. Bagi yang belum menikah, mudah-mudahan datang malam ini pulang bertemu jodoh. Betapa indahnya ketika anak kita nanti nanya, ayah, dulu ketemu mama di mana? Waktu itu ada acara pengajian. Pengajian apa? Tasyakuran Gubernur Kalimantan. Di mana? Di Masjid IAIN Palangkaraya. Yang ceramah siapa? Udah mati dimakan cacing. Terus papa sama mama ketemu di sana. Iya. Gimana ketemunya? Pas pulang kami sama-sama kehilangan sendal. Terus tiba-tiba saya lari ke sana, ibu kamu lari ke sana. Pas kami sama-sama lari, kepala kami berbenturan. Indahnya. Tapi ada cerita yang tak menarik untuk diceritakan ke anak cucu. Papa, gimana ketemu mama dulu? Kami sama-sama mabuk di Jakarta. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Make story. Hanya orang yang bisa membuat cerita, maka buatlah cerita yang baik-baik. Betapa indahnya malam ini tasyakuran dalam rangka ibu bisa buat acara tasyakuran untuk anak, bapak bisa buat acara tasyakuran untuk anak. Kenapa? Karena yakin akan lahir cucu 9 bulan setelah acara tasyakuran. Amin. Dulu begitu, tasyakuran bulan Januari, acara akikah bulan Desember. Begitu. Sekarang tak diundang Januari, April lagi. Pas ditanya kok cepat betul, Ustaz Somad, ini kan zaman instan. Dulu orang Minangkabau dari Sumatera Barat, kalau mau buat masakan lama, buat bumbu rendangnya, konsepnya, kelapanya, santannya lama. Tapi sekarang ambil ayam pukul-pukul goreng, ayam penyet. Jadi semua mau cepat, tapi jangan sampai proses yang baik ini pun cepat nikahnya bagus. Ustaz Somad, ya saya masih mahasiswa, betul. Di mana kuliah? Di Mesir. Boleh nggak saya nikah sama mahasiswi? Boleh. Terus biayanya Pak Ustaz, mana saya tahu? Kamu kan punya ayah. Iya. Ayahnya ada kirim tiap bulan. Ada. Kamu juga punya. Tiap bulan ada kiriman. Iya. Ada beasiswa dari Al-Azhar. Iya. Gabungkan. Yang banyak. Betul juga ya. Kau terpelihara dari zina. Kau tidak akan pacaran. Kalau sudah menikah, maka pandangan akan tunduk ke bawah. Makanya dari tadi saya tunduk ketika. Ustaz, itu teman saya sudah nikah, matanya kok jelalatan? Enggak. Bapak yang dimuliakan Allah, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup, siapa yang tak mampu, fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunnah. Senin Kamis puasa. Adik-adik mahasiswa IAIN Palangkaraya bagus banyak-banyak puasa. Karena dengan puasa itu nafsu ada, tenaga hilang. Duduk di kantin, datang kawan, bro, itu ada cewek cantik. Aku udah gak lihat. Bawahnya mau manjir. Makanya kata Nabi suruh banyak-banyak puasa. Apalagi kalau dia 1 bulan sampai Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin
pusat. Tapi biayanya mahal kalau pusat bayar per jam. Tanah lapang di Kalimantan Tengah banyak. Main bola. Ke sungai bisa berenang. Emangnya kalau saya berenang hilang nafsu saya Pak Ustaz ya? Apalagi kalau di tengah sungai. Bukan cuma nafsunya hilang, orangnya hilang. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menikahlah dan kau pandang istri itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Senangkan hatinya, panggil dia dengan panggilan kesenangan. Pak Gubernur sudah mencontohkan panggilannya ya. Ya bapak-bapak nanti pulang dari sini semuanya manggil ya. Ya ya. Senangkanlah. Siapa yang mengajari Pak Gubernur itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nabi tidak pernah manggil nama, gak pernah Nabi manggil Aisyah. Pernah? Apa kata Nabi? Ya Humairah, ahmar, merah. Ya Humairah, wahai engkau yang kulitmu kalau kena cahaya matahari putih kemerah-merahan. Ya Humairah. Ustaz Somad, ya boleh saya panggil istri saya ya Humairah? Oh. Tapi dia enggak putih kemerah, enggak. Nanti pulang ke rumah panggil dia ya Humairah. Abang ngecek ya? Tenangkan hatimu Nabi bilang. Jangan terlalu jujur. Istri hitam dipanggil dia Hajar Aswad. Begitu indahnya. Kita lanjutkan. Yang pertama, istri adalah nikmat terbesar. Memang besar ya Pak Ustaz. Jangan tersinggung. Bahwa suami adalah nikmat terbesar. Berapa banyak orang ingin nikah tak nikah-nikah. Saya dulu punya kawan satu kamar ketika kuliah di Mesir. Kan menemani perjalanan ini selama ini. Pertama-pertama saya memang senang. Rupanya 60 menit lagunya itu aja. Saya bilang, bang matikanlah kaset itu, pekak telinga aku dengar. Auto reverse lagunya itu aja. Sampai akhirnya dia menemukannya. Dan sekarang menjadi keluarga yang bahagia. Dikirimnya fotonya ke WhatsApp dengan saya. Dia, istrinya, anaknya. Lalu dia tanya ke saya, masih ingat dengan abang? Aku nggak ingat bang, tapi lagu satu kaset itu aja aku ingat. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, saya sudah lama mau nikah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahi karena 4. 5 liha, karena dia kaya. Kenapa Bapak pilih ibu itu? Dulu Pak Ustadz waktu kuliah yang ku cari pacar yang paling banyak cincinnya. Kenapa? Nanti kalau modal habis bisa ku jual 1. Wali asabiha, karena keturunan anak raja, bangsawan berdarah biru. Wali jamal, jamal, beautiful. Kalau tidak pakai alif, jamal, onta. Wali jamal, karena cantiknya. Walidin, karena agamanya. Kalau kau nikahi dia karena hartanya, harta akan binasa. Kalau kau nikahi dia karena bangsawannya, bangsawan. Apa itu? Bangsa yang hidup di awan. Kalau kau nikahi dia karena cantiknya, hari berganti, musim berubah, wajah pun ikut berubah. Saya reuni dengan kawan-kawan 20 tahun lalu tidak ketemu. Tamat sekolah 96, sekarang 2018, 22 tahun. Dulu ketemu imut-imut, sekarang bukan saya yang ngomong. Begitulah kehidupan manusia. Dulu waktu masih SMA memang cantiknya Masya Allah. Ketika awal-awal pernikahan, oh amazing. Rambut bak mayang terurai, alis bak semut beriring, bibir bak delima merekah, pipi bak pauh dilayang. Tapi setelah anak lahir 2, 3, 4, 5, rambut sudah macam sumbu kompor. Bibir tak lagi delima merekah, tapi semangka hampir busuk. Alis tak lagi macam semut beriring, tapi macam PNS bubar barisan.
Oleh sebab itu maka perempuan itu ibarat bunga. Perempuan selalu diibaratkan bunga kuntum yang akan mekar, harum semerbak, indah dipandang mata, dicium harumnya luar biasa. Tapi bunga tabiatnya setelah kembang, kuning, layu, dan mati. Itulah nasib bunga. Oh, nasib bunga. Kau hanyalah kuntum di tengah taman. Akhirnya kau kembang harum semerbak dipetik. Lalu setelah kumbang memetik manis hilang, kau hanya menjadi bunga yang layu dan mati. Makanya sekarang banyak bunga-bunga itu tak ingin layu, akhirnya bunga yang tak layu hanyalah bunga plastik. Jangan heran kalau perempuan sekarang wajahnya istrinya plastik aja semua. Pipi plastik, naik ke atas. Dagu plastik. Udah jelas orang Indonesia dagunya pendek. Yang ditonton Joda Akbar. Ada lesung pipit, akhirnya dimasukkan kresek ke dalam. Udah jelas hidung, saya nggak sebut pesek ya, nanti ada yang tersinggung. Hidung, akhirnya disuntikkan plastik ke hidung, disuntikkan plastik ke dagu. 2 bulan mancung, bulan ketiga hidung turun, dagu turun. Tinggal nyari sapu lidi, nenek sihir. Oleh sebab itu jangan kau pandang kecantikannya. Karena cantik akan larut dan berubah. Kalau suami tidak siap istrinya berubah, maka istri pun akan mempertahankan dia tak akan berubah. Maka pandanglah bukan karena lipstiknya, tapi kau pandang karena budi bahasanya, karena tutur katanya. Wajahnya bercahaya karena bekas air wudhu. Terpancar cahaya dari matanya karena dia baca surat Yasin, surat Al-Kahfi malam Jumat. Terpancar kebaikan. Kenapa? Nurun, diberikan Allah cahaya. Malam tahajud dia berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Jadikan di hatiku cahaya. Wa fi basari nura. Telingaku cahaya. Wa fi aini nura. Dalam telingaku cahaya, dalam mataku cahaya. Wa an yamini nura, sebelah kanan cahaya. Wa an yasari nura, sebelah kiri cahaya. Wa min amimai nura, dari depanku cahaya. Wa min khalfi nura, bagian belakangku cahaya. Wa min fauqi nura, atas cahaya. Wa min tahti nura, bawah cahaya. Wa kiri cahaya. Wa min amimai nura, dari depanku cahaya. Wa min khalfi nura, bagian belakangku cahaya. Wa min fauqi nura, atas cahaya. Wa min tahti nura, bawah cahaya. Wa ja'alni nura, bercahaya wajah. Memang saya lihat dia bercahaya. Ini fotonya. Kenapa? Photoshop. Bukan karena itu, tapi karena inner beauty, kecantikan dari dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagi yang belum menikah, dimudahkan Allah jodohnya, dapat yang soleh dan solehah, dapat yang hafal Al-Quran. Kawan saya dari Makassar, tidak pernah pacaran dan tidak pernah melihat perempuan itu sebelum akad nikah. Luar biasa, tak ada pacaran-pacaran sama dia. Memang dia nikah agak tua, lewat 40 tahun. Tapi dia tak pernah melihat calon istrinya. Lalu saya tanya, gimana kamu begitu pede menikah dia tanpa melihat? Aku pertama rumah bapaknya. Terus aku lihat foto bapaknya ganteng. Terus aku lihat wajah ibunya cantik. Terus menurut hukum, wah tidak terlalu jauh jatuhnya. Kecuali jatuhnya ke sungai dan kita ikan burung. Dan ternyata begitu melihat anaknya cantik. Nah ini bisa juga jadi jurus studi. Datang ke rumah orang tuanya, lihat foto bapaknya, lihat foto ibu. Lalu kau katakan, wah tak terlalu jauh jatuhnya. Rupanya dikalikan burung. Atau jatuh ke sungai. Saya tak akan jawab. Musa menikah tidak terlalu lama bertemu. Apa kata istrinya? Calon kepada bapak mertuanya. Inna khayra man istajartal qawiyul amin. Hai ayah, kalau kau mau cari pekerja, carilah orang seperti Musa. Bagaimana sifatnya? Al-qawi, kuat. Al-amin, amanah. Oh, bapaknya marah. Dari mana kau tahu dia ini kuat dan amanah? Berarti kau sudah lama pacaran dengan dia? Tidak ayah, aku baru ketemu dia dari 10
Itu kau tahu Musa kuat? Ya sangat kuat. Dari mana kau tahu Musa amanah? Tiba datang angin bertiup kencang. Ketika angin bertiup kencang, maka nampak lekuk tubuh kami. Musa pun maju ke depan dan kami yang di belakang. Begitu zaman Nabi Musa, perempuan-perempuan itu nampak lekuk tubuhnya setelah angin bertiup kencang. Zaman sekarang tidak ada angin pun nampak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sungguh cerita dalam Al-Quran, fa'tabiru ya ulil absar, ambil iktibar, ambil pelajaran. Nah, setelah berjumpa laki-laki yang saleh dengan perempuan yang salihah, maka jadilah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ada suaminya baik, istrinya tak baik. Bapak Ibu semua tahu siapa dia? Nuh alaihi salam. Maka lahirlah anak durhaka bernama Kan'an. Ya bunayya rakam ma'ana. Hai anakku, mari naik ke perahu bapak. Kan'an tidak mau. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku tak perlu naik sampan bapak. Aku tak perlu naik perahu bapak. Aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku. Suami baik, istri tidak baik. Lahir anak yang tak baik. Ada suaminya tidak baik, istrinya baik. Siapa dia? Fir'aun. Nama istrinya Asiyah. Makanya ada doa Asiyah dalam Quran. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Bangunkan untukku satu rumah dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumil zalimin. Selamatkan aku dari orang yang zalim. Asiyah. Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ustaz Somad, kami bangun malam tahajud, tapi suami kami pulang mulutnya bau narkoba. Dia bawa WTS maaf ke rumah. Gimana nasib kami Pak Ustaz? Kau senasib dengan Asiyah, suamimu Fir'aun. Jadi gimana Pak Ustaz? Kau banyak-banyak aja doa, insya Allah lama-lama nanti dia tenggelam di Laut Merah. Ada yang lebih parah, suaminya tidak baik, istrinya pun tidak baik. Itu ada dalam juz 30. Siapa dia? Tabbat yada Abi Lahabin. Abu Lahab nama suaminya. Istrinya wa mara'atuhu hammalatal hatab. Suami tak baik, istri tak baik. Tapi ada sebaliknya, dua-duanya baik. Suaminya baik, istrinya baik. Itulah namanya yang kita sebut dalam salat tadi. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala kama barakta ala Ibrahim wa ala. Apakah Bapak Ibu mau menjadi keluarga Ibrahim? Nah, tapi Ibrahim istrinya 2. Kata ibu-ibu, kalau gitu pulang lagi tak Pak Ustaz? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbaiki ini semua dari ibu-ibu yang solehah. Mana ciri ibu yang solehah? Tidak mau bercampur aduk dengan laki-laki. Ini ada pagar. Adapun yang keluar pagar outside. Adapun yang keluar pagar karena terpaksa tak ada tempat. Jangan tersinggung ibu, jangan marah. Tidak apa-apa. Malam ini kita maafkan. Ada luar biasa. Di Kalimantan Tengah perempuan derajatnya tinggi. Mana buktinya? Lantai 3. Masya Allah. Di sini, enggak, saya tak boleh dada laki-laki. Saya termasuk laki-laki pemerhati perempuan. Masa laki-laki merhatikan laki-laki? Emang gua apaan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah berjumpa laki-laki yang soleh dengan perempuan yang solihah tadi, dia pun berdoa siang malam, Rabbi habli minas salihin. Tidak pernah dia minta, jadikan anakku. Nanti saya sebut gubernur tersinggung. Jadikan anakku, oh Pak Wali Kota. Jadikan anakku anggota DPR.
Tapi yang dia minta, Rabbi habli minas salihin. Berapa lama Nabi Ibrahim berdoa? 86 tahun. 86. Bayangkan itu. Baru dapat anak. Tiba-tiba datanglah bapak-bapak jumpai saya. Ustaz Somad, ya, saya sudah nikah. Berapa lama? 3 tahun belum ada anak. Doa Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim dapat anak. Berapa lama Pak Ustaz? 86. Akhirnya karena tak sabar 80 sekian tahun tak punya anak. Maka sampai Nabi Ibrahim mendapatkan Hajar, Sarah, divonis mandul. Perempuan tua tidak akan mungkin punya anak. Tapi takdir berkata lain. Setelah Ismail lahir, Allah mau menunjukkan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Lahir anak satu lagi, Ishak. Dari kedua inilah lahir nabi Ibrahim, Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Yusuf punya saudara Yahuza. Dari keturunan ini lahirlah Zulkifli. Dari keturunan ini lahirlah Daud. Daud punya anak namanya Sulaiman. Dari keturunan ini lahirlah Imran. Imran punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa alaihi salam. Lahir nabi-nabi yang soleh-soleh. Sulitkah bagi Allah menciptakan anak untuk Ibrahim? Mudah. Lalu apa yang diinginkan? Supaya banyak berdoa kepada Allah. Yang belum punya anak, banyak-banyak doa. Tapi usaha tetap. Saya belum punya anak Pak Ustaz. Sudah 40 umur saya belum punya anak. Apa masalahnya? Saya belum nikah Pak Ustaz. Nikahlah. Mana mungkin anak turun dari atas? Emang Mr. Bean? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah masalah saya Pak Ustaz. Dulu saya dengar ceramah Ustaz Somad katanya kalau menikah itu harus perempuan itu sifatnya 4. Kaya, keturunan baik-baik, orangnya pula cantik, taat beragama. Bisa Ustaz carikan untuk saya yang ada 4-4-nya Pak Ustaz? Saya bilang ke dia, kalau ada 4-4-nya ngapain saya kasih ke kamu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan yang tak bercacat, seumur hidup tak akan berkawan. Siapa yang mencari istri yang tak ada kekurangan, maka seumur hidup akan sebatang kara. Sebelum kau menikah, yang kau lihat kelebihannya lebih tinggi, lebih putih, lebih kaya, lebih cantik. Tapi setelah kau menikah, kau mulai menutupi segala kekurangannya. Karena begitu kau akad nikah, mulailah nampak segala kekurangan. Mana yang cantik? Lebih cantik tamu-tamunya Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menikahlah laki-laki yang saleh, berjumpa perempuan salehah, ditiupkannya doa ke ubun-ubun. Salat sunat, suami jadi imam, istri jadi makmum. Bangun dia, rahimallahu mura'an. Allah merahmati laki-laki yang membangunkan istrinya untuk berdoa. Setelah itu ditiupkannya doa ke ubun-ubun kepalanya supaya menjadikan calon anak-anak yang soleh dan solehah. Diambilnya air, dipercikkannya ke wajah istrinya. Bangun! Itu kalau nikah udah 20 tahun. Tapi kalau yang honeymoon, wake up my darling. Wake up my honey. Dibentanglah sajadah. Apa judulnya malam ini Kanda? Di bawah mihrab cinta. Masya Allah. Majulah alumni IAIN Palangkaraya. Allahu Akbar. Usollinya Pak Ustaz? Usolli pengantin baru. Usolli sunat hajat. Hajatnya supaya diberikan Allah baik-baik. Usolli sunnatal hajat rakaataini imaman, jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Mertua di sebelah mendengar. Suara apa tuh bang? Menantu kita sedang sholat. Masya Allah. Diintipnya dari balik kamu. Rupanya flash disk. Masya Allah.
Allah. Oleh sebab itu maka carilah menantu-menantu. Makanya orang tua-tua dulu kalau mau mencari menantu itu fit and proper test. Proper test. Bapak ibu yang sudah nikah, oke. Bagi yang belum ini, maka ibu-ibu yang punya anak gadis buat tim fit and proper test. Ketua, rektor, penasehat, gubernur, tim pemeriksa, Abdul Somad LCMA. Berapa calon menantu ibu? Ada 3 Pak Ustadz. Hadirkan dia. Biar saya periksa satu-satu. Mana yang pertama? Ini. Siapa nama kamu? Nama saya Anas, Pak. Baca Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Mantap. Yang kedua? Siapa? Nama kamu siapa? Tariq, Pak. Baca was-sama'i wat tariq. Was-sama'i wat tariq. Lebih mantap ini. Yang ketiga tadi mana? Ini. Nama kamu siapa? Nama saya Imran, Pak. Panjang itu. Tapi sehari-hari saya dipanggil Kulhu, Pak. Bacalah Kulhu Allah. Dulu begitu. Orang kalau mau cari mantu itu disuruh dia datang maghrib. Pak, saya mau datang kenalan. Besok datang maghrib. Kenapa maghrib? Supaya nanti dibawa ke surau. Suruh dia azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lulus pasal 1. Nanti suruh maju ke depan. Pak, silakan jadi imam. Batu. Maju ke depan. Karena dia mau lihat ini bebet bobot. Orang sekarang enggak. Disuruhnya datang ke kantor. Kamu mau nikah sama anak saya? Iya Pak, besok datang ke kantor makan siang ya. Iya. Untuk apa? Tes, bisa nyetir apa enggak? Punya mobil apa enggak? Inilah pokok pangkal kehancuran rumah tangga. Kalau dunia kau kejar, akhirat tidak kau dapat. Tapi kalau akhirat yang kau cari, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Allahu Akbar. Ini banyak ibu-ibu nggak mau mantu alumni IAIN. Calon mantu apa? SE, sarjana ekonomi. Masuk. Apa nih? Insinyur. Masuk. SAG, sarjana alam goib nanti. Dia tidak tahu bahwa itulah yang akan membisikkan la ilaha illallah ke telinga anak-anaknya nanti. Itulah yang akan menjadi imam dia dunia akhirat. Ini true story, kisah nyata. Kawan saya kuliah ke Jakarta, diejek sama makciknya. Untuk apa kau kuliah agama? Nanti mau kerja apa? Kau mau makan apa? Tapi dia tetap sekolah agama, akhirnya tamat, jadi kiai, jadi ustadz, punya pesantren besar sekarang. Makcik yang mengejek itu sekarang menumpang di rumah dia karena anak-anaknya satu pun tidak mau menjaga, karena bagi mereka ini hanya orang tua bangka yang menjadi beban, hanya calon daging busuk yang merusak rumah saya. Maka keponakan yang diejek itulah yang sekarang menjaganya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka yang hari ini ragu-ragu menerima, terima langsung malam. Oh, nampaknya Ustaz ada pesanan ini yang nolak-nolak. Enggak. Bapak Ibu, saya termasuk ustadz yang tidak mau sindir-menyindir. Tak mau saya. Makanya pernah saya diundang ceramah, Ustadz, tolong Ustadz sampaikan, siapa yang bersedekah, lalu mengambil lagi sedekahnya, maka dia seperti anjing yang menjilat muntahnya. Ini untuk apa? Ada jamaah yang minta sedekahnya lagi, Pak Ustadz. Saya nggak mau. Mana orangnya bawa sini biar saya ceramahi dia. Untuk apa saya berapi-api berceramah? Siapa yang bersedekah? Dimintanya lagi seperti anjing. Selesai ceramah, gimana? Mohon maaf Pak Ustadz, dia nggak datang malam ini. Saya ceramah, tidak saya susun-susun, mengalir saja apa adanya. Maka tujuan kita supaya mengenang kembali. Lahirlah, sebelum lahir ibu tadi pun hamil. Berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Kalau tidak lahir 9 bulan 10 hari, sesar. Kalau dulu sebelum ada pisau sesar, itu orang bisa mengandung sampai 2 tahun. Dalam kitab-kitab fikih Syafi'i klasik ada disebutkan sampai mengandung 2 tahun. Kalau sampai orang ngandung 2 tahun, itu waktu anak lahir, begigi langsung. Tapi sekarang enggak.
Setelah 9 bulan 10 hari, belah. Makanya ibu-ibu zaman dulu kalau menasehati anaknya, kau mesti sayang sama mama. Mama melahirkanmu meregang nyawa, nak. Kalau ibu-ibu sekarang nggak bisa. Karena dia waktu lahir nggak sakit. Sekarang setelah dibelah sesar, orang lahirkan seperti buang ingus saja. Lahir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu mengandungnya tetap wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Makan nggak enak, tidur nggak lelap, nguring-uringan, panas dingin. Saya tidak bisa ceritakan secara sempurna, karena nanti kalau saya ceritakan, apa kata ibu-ibu? Alah, Ustaz Somad kayak paham aja. Bapak-bapak yang ingin merasakannya, pulang dari sini, mampir ke tempat minum air kelapa. Untuk apa? Beli kelapanya satu, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Begitulah susahnya mereka. Makanya jangan cemburu kalau Nabi berkata, Man a'aqun nas bi husni suhbati. Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka, your mother. Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Abuka, bapakmu. Kenapa ibu dapat 3? Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Siapa bapak yang ingin dapat 3, cobalah yang 3 ini. Saya coba, pas anak saya baru lahir, saya pegang, saya kasih susu saya. Nggak mau deh. Ternyata bisa dia bedakan. Padahal dia tak pernah belajar dulu. Begitulah hebatnya naluri seorang anak. Dia bisa bedakan mana ibu, mana bapaknya. Tapi anehnya pula bapak tak bisa dia bedakan mana bini dia, mana bini orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian setelah anak-anak ini lahir ke atas dunia, kenapa anak-anak di Kalimantan Tengah bisa hadir malam ini datang? Tuh ada anak-anak yang digendong ibunya. Tuh ada anak-anak yang dibawa oleh bapaknya. Mengapa? Karena dari sejak dalam kandungan si ibu sudah membacakan ayat-ayat Quran. Hamil tua, memasakkan sarapan suami pagi, tetap dia bacakan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Quran. Garamnya. Khalaqal insan. Anak di dalam tenang. Ini Ustaz Somad ngawur nih. Mana ada anak tenang dengar baca Quran? Wa idza quri'al Quran. Ketika Quran dibacakan, fastami'u, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Anaknya di dalam tenang, suaminya yang nunggu pun tenang. Tenang dia dengar istrinya masak. Sampai tidur-tidur dia dengar. Lama-lama, udah siap apa belum gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya anak itu pun lahir, disusukan selama 2 tahun. Makanya anak-anak zaman dulu itu berenang di sungai 6 jam, dari mulai pagi sampai siang, pulang menggigil, bibirnya biru, kena. Tapi dia sehat, tak ada batuk, tak ada demam. Saya termasuk anak yang tinggal di tepi sungai, mau mandi kami di sungai, malam mau maghrib baru pulang ngaji, tak ada demam, tak ada sakit, sampai sekarang sehat. Banyak orang meragukan saya sehat. Sampai-sampai waktu ikut tes CPNS, saya suruh mengurus surat sehat. Saya bilang saya sehat, tak ada kekurangan apapun. Akhirnya pergi saya ke puskesmas, diperiksa. Tak normal jantung saya. Karena bidannya cantik pula. Saya sehat, tak ada kurang apapun. Tapi anak-anak sekarang, jangankan mandi di sungai, jangankan mandi hujan, baru ngelihat mendung aja udah bersin. Tidak disusukan ibunya, yang menyusukannya siapa? Al-Baqarah. Maka sifat-sifat sapi pun, saya sedang menjelaskan pelajaran. Hadis itu terbagi 4, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu'. Kalau hadis itu terputus sanadnya pada sahabat namanya hadis mursal. Kalau dia hanya sampai kepada tabi'in namanya hadis maqtu'. Kalau tidak ada sanad nama sekali sama hadis maudhu'. Saya sedang menjelaskan pelajaran yang sulit, ribet, jelimet, payah. Ada mahasiswa di belakang gunting kuku. Tegak lama nengok dia.
Saya tidak marah, saya cuma bingung. Ini orang terbuat dari apa? Lama saya bingung, kenapa dia tidak peduli? Padahal kita dulu waktu kuliah takut. Dosen menjelaskan kita gini. Paham nggak paham, pura-pura paham aja. Tapi ini kok bisa begini? Akhirnya jawabannya saya ketemu ketika Idul Adha. Saat Idul Adha, 10 sapi diikat di tepi masjid. Saat sapi pertama dipotong, yang 9 itu tak ada yang peduli. Cuek aja. Barulah saya paham sifat ibu turun ke. Tidak ada pedulinya sama sekali. Maka jangan susukan anak kita ke sapi. Yang lebih parah lagi, susunya kaleng. Makanya dia setiap melihat kaleng ingat mak. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Lalu kemudian setelah itu anak pun dibawa lari-lari main-main. Anak. Saya dikirimi video sama kawan saya. Seorang ibu sedang menyambut anaknya pulang sekolah. Dia ingin peluk anaknya. Tiba-tiba anaknya lari ke samping meluk pembantu. Anaknya lari ke samping meluk pembantu. Ketika anaknya sakit, demam, matanya terpejam. Datang si ibu bawa makanan, buah. Apa kata anaknya? Bibi. Berapa banyak orang sudah putus kontak dengan anak-anaknya. Tadi saya ketemu dengan ibu-ibu. Saya kalau dekat dengan orang tua ingat emak saya. Bu, emak saya umurnya 70 bu. Kata si ibu, saya lebih 70 Pak Ustadz. Kami pun foto berdua. Ibu gubernur. Bukan istri, ibu, emak Pak Gubernur. Kami duduk bersama. Ibu yang sudah melahirkan, yang sudah menyusukan, yang sudah membesarkan, tentulah ibu yang bertuah dan sangat bangga. Maka kita ingin ke depan, ibu-ibu juga punya anak-anak menjadi anak-anak yang soleh-solihah di masa akan datang. Ibu hati-hati, ibu kalau ngomongnya salah, dikabulkan Allah. Ini Ustaz ngomongnya ngawur nih, ibu ngomongnya salah, dikabulkan Allah. Nama anaknya Juraij. Si ibu ini ngomongnya salah. Anaknya ahli ibadah. Si ibunya lewat. Dia panggil anaknya. Ya Juraij. Dia diam aja. Ya Juraij. Dia diam aja. Karena bagi dia Allah lebih hebat daripada ibu. 3 kali ibunya manggil. Ya Juraij. Dia diam aja. Akhirnya apa kata ibunya? Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan kau matikan Juraij sampai matanya melihat wanita tuna susila. WTS, PSK, na'udzubillah. Dikabulkan Allah. Setelah ibunya berdoa, tiba-tiba datang PSK hamil. Ditangkap. PSK, ya, siapa yang menghamili kamu? Apa kata si perempuan? Juraij. Akhirnya disidangkan. Dihadap-hadapan dengan PSK itu. Mata Juraij melihat PSK. Terkabul doa ibunya, jangan matikan Juraij sebelum matanya melihat wanita tuna susila. Akhirnya mereka mau membunuh Juraij. Juraij, kau penipu, kau pembohong. Ternyata kau selama ini berzina. Kami pancung kepalamu. Tunggu, kata Juraij. Tunggu sampai anaknya lahir. Nanti setelah anak lahir kalian baru tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ketika anak lahir, Juraij menusuk pusar anak itu. Ya ghulam, hai anak kecil, man abuka? Who is your father? Siapa bapakmu? Si anak menjawab, cowboy. Pengembala sapi. Sapi. Boy, pengembala sapi. Bahasa Arabnya, ra'il ghanam. Siapa bapakmu? Pengembala sapi, kambing. Di situ orang kampung baru salut, ternyata Juraij salah satu dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, doa wali pun kalah dengan doa ibu. Itu wali Allah, apalagi wali murid sama wali kelas. Makanya ibu jangan sampai pernah marah sama anak lalu manggil dia, anak setan. Kalaupun mau marah sama dia, marahlah yang kita kira ucapan ibu diaminkan Allah. Calon gubernur. Calon bupati. Insya Allah. Jadi Pak Ustaz, nggak tahu saya.
Tapi yang jelas kita sudah berdoa, mendoakan yang baik-baik. Tadi saya mulai ceramah ini jam 8.20, sekarang pas jam 9.20. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi kalau botol kecil ini setengah jam aja. Tapi ada 2 botol. Nah, ini tidak serius. Setelah ini ada tanya jawab. Saya akan menjawab yang bisa saya jawab. Yang nggak bisa, di sini ada guru besar, ada kiai, ada habib, ada buya, ada alim ulama. Saya akan bawa ke kampung saya di Sumatera, tepatnya di Provinsi Riau. Saya akan kirimkan jawaban di www.somatmoroko.blogspot.com. Setelah anak tadi besar, maka bapak ibu ingin dia menjadi pemimpin. Kalau kau berdoa, minta istri solehah, maka kau saja yang mendapat nikmatnya. Kalau kau berdoa, minta anak soleh, kau dapat yang dapat nikmatnya. Tapi kalau kau berdoa, jadikan anakku ini pemimpin yang soleh, maka satu daerah itu akan menjadi turun rahmat Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita ke depan menjadi pemimpin-pemimpin yang soleh. Menjadi anggota DPR yang memperjuangkan perda syariah. Menjadi bupati, wali kota, gubernur yang akan menolong agama Allah. Kalau pemimpin suka masjid, suka pengajian, dia akan buatkan pengajian. Dia akan undang habib, dia akan undang ustadz. Tapi kalau dia tak suka pengajian, dia undang artis, maka mainkan. Sampai jam 3 subuh, serak-serak sampah. Besok masjid tak ada yang lagi pengajian. Tapi alhamdulillah, kita diberikan Allah pemimpin yang cinta ulama, cinta masjid, cinta. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina. Jangan kau angkat pemimpin kami. Man la yakhafuka. Tidak takut kepadamu. Wala yarhamuna. Dan tak sayang kepada kami. Fidel Castro tidak kenal Tuhan. Ateis. Tidak. Tuhan. Dia tak kenal Tuhan. Dia komunis. Tapi dia sayang rakyatnya. Dia perjuangkan. Che Guevara. Dia sayang. Ada yang lebih parah. Dengan Tuhan dia tak takut. Dengan rakyatnya dia tak sayang. Maka ibu didik anak-anak ibu. Calon-calon pemimpin. Itulah yang tak akan putus dengan kematian. InsyaAllah. Amin. Adapun kita sebagai warga masyarakat. Mengambil kertas. Mengambil paku. Coblos. Saat mencoblos kita sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku bersaksi orang ini layak jadi wali kotaku. Aku bersaksi orang ini layak jadi bupatiku. Aku bersaksi orang ini layak jadi gubernurku. Maka ketika kita tidak betul, curang, bohong, tipu, dusta. 3 dosa terbesar di antara dosa yang besar. Yang pertama, syirik. Insya Allah kita tidak lagi ada yang mensyirikkan Allah. Amin. Yang kedua, durhaka. Insya Allah kita tidak ada yang durhaka. Insya Allah. Amin. Tapi yang ketiga, mengkhawatirkan, memberikan kesaksian palsu. Aku bersaksi orang ini layak pemimpinku, padahal dia sudah memberikan kesaksian palsu. Na'udzubillah. Ternyata di negeri kita bukan cuma alamat palsu, tapi juga kesaksian palsu. Oleh sebab itu, ini bukan sekedar menusuk gambar, ini bukan sekedar menusuk paku, tapi juga memberikan kesaksian. Mana gambarnya? Itu gambar. Masya Allah, tusuklah gambar. Ustaz Somad, saya bukan orang politik, saya murni ustaz. Sampai sekarang tidak ada. Tapi saya ingin sahabat-sahabat, kawan-kawan kaum muslimin muslimat memilih pemimpin-pemimpin yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu habis, kita pun akan mati, dan setelah mati Abdul Somad mati, orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, semua mati. Tapi jangan gara-gara pengajian ini pulang bawaannya mau mati. Gimana kebun kita di Kalimantan Tengah? Saya sudah nggak pikirkan
Pak Ustaz, saya mau mati aja. Jangan. Ini ke provinsi Kalimantan Tengah yang luas, tanam karet, sawit, tambang batu bara, kerajinan cincin batu akik, segala macam. Terus bangkitkan ekonomi umat. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Maka ibu doakan anak-anak kita ini, buah dari pernikahan yang baik ini, jadilah lahir anak-anak yang soleh dan solehah. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Ibu, bapak yang dulu rajin baca surat Al-Kahfi malam Jumat, rajin baca Yasin, setelah mati putus. Yang rajin salat doa, salat tahajud, setelah mati putus. Tapi ada yang tak putus, shadaqatun jariyah. Maka doa, didik anak jadi kaya, businessman, entrepreneur, sehingga dia bisa bangun masjid sebesar ini. Hebat. Ada masjid yang lebih besar lagi dari ini di Kalimantan Tengah. Masya Allah, luar biasa. Lalu kemudian apa yang tetap mengalir? Ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Yang di Fakultas Usuluddin, usul dasar din agama. Daftarkan anak ke jurusan tafsir, jurusan hadis. Tamat dia, nanti dia akan buka sekolah SDIT, SMPIT, SMAIT. Orang tua di kota sibuk cari nafkah, pergi pagi pulang petang, beras keringat banting tulang. Letakkan anak ke sekolah. Guru-gurunya dari mana? Dari Fakultas Tarbiyah, Pendidikan Agama Islam. Yang bingung masalah khilafiyah, subuh pakai kunut apa tidak, bagaimana mazhab Hanafi, bagaimana mazhab Syafi'i, masukkan ke Fakultas Syariah. Ini sekolah agama, orang yang baik, may yuridillahu bihi khairan, kalau Allah mau buat orang ini baik, yufaqihu fiddin, didalamkan Allah ilmu agamanya. Sekarang banyak orang bicara agama tapi tidak tahu agama. Ngomong listrik dia takut, ngomong komputer dia takut, ngomong HP dia takut, ngomong agama dia berani, padahal dia tak paham agama. Tapi dia ngomong enak, saya tengok di TV, di internet, lihat di YouTube orang ngomong agama, padahal tidak ada basic agama. Tadi ketika saya di rumah Pak Gubernur, saya lihat ada foto, saya nggak nanya, tapi Pak Gubernur tahu, dia jawab, itu gambar saya Pak Ustadz, hitam putih. Oh sudah lama, iya. Gambar kapan tuh Pak? Waktu saya sekolah. Sekolah apa? Sekolah sanawiyah. Oh, sekolah agama rupanya Pak Gubernur. Maka masukkan sekolah ke sanawiyah. Saya tamat sanawiyah. Jangan malu. Anak kamu di mana? Sanawiyah. Masukkan sekolah anak agama. Paling tidak kalau dia tamat sanawiyah, 5 ada di kepalanya. Quran, hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, akidah. Jangan sampai akidahnya rusak. Jangan sampai dia tak tahu sholat jenazah. 5.000 kali ibu mandikan dia. 1 hari mandi 3 kali. 1 tahun 360. 5 tahun ibu mandikan dia. 5.000 kali ibu mandikan dia. Ibu hanya minta mandikan sama dia sekali. Mandi jenazah. Itu pun dia tak pandai memandikannya. 3 anak dokter spesialis sedang menghadapi orang tua di ruang ICU. Ketiganya tak mampu berbuat apa-apa. Hanya melihat sambil melelehkan air mata, habis tisu setengah kotak. Tak tahu dia apa mau buat. Mati bapaknya meregang nyawa, matanya melotot, memejamkan mata bapaknya pun dia tak tahu. Dia panggil juga imam di masjid, datanglah tuan imam, Allahumma ghafir li fulan bin fulan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Buka sebelah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pas 70 menit saya ceramah. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah? Ustadz Abdul Somad. Tapi tulisan UAS ini berbahaya kalau di kampus. Ujian akhir semester. Apa isi ceramah Ustadz Somad? Pokoknya setelah saya dengar ceramah dia, saya ingin nikah. Itu aja katakan. Terima kasih segala perhatian. Ceramah saya 70 menit malam ini. Namanya Kultum. Kuliah 70 menit. Besok habis subuh lebih banyak lagi kulibas. Kuliah 15 menit. Ini proposal tesis. Mudah-mudahan Bapak Ibu sabar menunggu. Sabar. Bagaimana hukum seorang nyogok jadi pegawai? Dengan jalan harapan, apakah gaji yang dia dapatkan itu halal atau haram? Nyogok terbagi 2. Ada nyogok konvensional, ada nyogok syariah. Penerimaan guru syaratnya 3, sudah menghonor 5 tahun,
ijazahnya FKIP, IP 3,7. Tiba-tiba datang dia. Kau sudah menghonor berapa tahun? 5. Kau ijazah dari mana? FKIP. Nilaimu berapa? 3,7. Lalu apa kata pegawai? Wani piro. Maka saat dia membayar itu boleh karena dia sedang mengambil haknya. Kalau tidak mengambil, itu akan diambil oleh orang lain. Maka dia boleh ambil. Itu hak dia. Itu sama artinya jam tangan saya hilang, lalu kemudian dipegang orang, lalu saya bilang, itu jam saya. Itu ada tandanya di belakang. Pas saya mau ambil, dia, kamu berani bayar berapa? Itu saya tak dosa, karena saya sedang mengambil hak saya. Adapun yang haram itu, datang orang bawa map. Kamu sudah menghonor berapa lama? Baru 1 tahun. IP-mu berapa? 2,0. Ijazahmu apa? Teknik sipil. Sogok 100 juta. Lulus dia. Nah, ini haram. Gajinya haram. SPPD-nya haram. Uang tunjangannya haram. Uang sipak, uang sikut, uang sundulnya haram. Makan haram, makan haram. Solusinya apa? Resign. Ustadz, bagaimana cara berbakti kepada orang tua saat jauh dari mereka? Kau kan punya duit, kirim, transfer. Cari satu orang yang membantu setrika baju dia, memasak dia. Buat, karena kau jauh, tak bisa dekat. Kebetulan PNS ditempatkan yang jauh. Cari satu orang yang amanah menjaga dia. Kau jaga ibu. Kau kirimkan makanan. Kau telepon dia tengah malam, subuh. Apa kabar, Mak? Sehat, Mak. Jangan sampai dia pergi ke servis HP, dia tanya tukang HP, kenapa HP ku ini tidak berbunyi, rusak apanya? Lalu kata tukang HP, ini HP tidak rusak, anakmu saja yang sudah rusak karena tidak ingat dengan kau. Di tengah masyarakat kita banyak pasangan suami istri beda agama, muslim non-muslim. Bagaimana status mereka menurut hukum Islam? Bagaimana sikap kita terhadap mereka atau status berbeda tersebut? La tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kau nikahkan anak gadismu kepada laki-laki non-muslim sampai dia beriman. Wala abdun mu'minun khairun. Laki-laki yang beriman khairun, lebih baik. Walaupun dia budak hamba saya. Min musyrikin walau a'jabakum. Daripada non-muslim walaupun kaya, walaupun ganteng, walaupun mengagumimu. Begitu juga sebaliknya, laki-laki jangan kau menikahi perempuan kalau berbeda keyakinan. Masalah bertetangga, silakan. Masalah satu kantor, sentuh hatinya dengan akhlakmu. Islam tidak pernah mengajarkan cabut pedang, pancung kepalanya. Itu bukan ajaran Islam. Nabi pindah dari Makkah ke Madinah, kait penunjuk jalannya. Namanya Ibnu Uraiqid, non-muslim. Sepakat semua ahli sejarah. Nabi meninggal, baju besinya digadaikan kepada non-muslim. Sepakat semua sejarah. Nabi tinggal di Madinah, bertetangga dengan non-muslim. Sepakat semua sejarah. Bahkan ada yang masuk Islam karena kelembutan hati Nabi. Diejek, disiram dengan kencing onta, dilempar dengan batu. Tapi ketika sakit dia yang mengunjungi Muhammad. Yang lain saudaraku banyak, tapi saat sakit kaulah saudaraku, maka saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sentuhlah dengan akhlakmu, rangkullah dengan budi pekertimu. Tapi kalau sudah masalah keyakinan, masalah akidah, tak ada tawar-menawar. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadi. Ustaz, saya senang tahun yang lalu menghimbau agar ASN masyarakat Kalteng sholat berjamaah di masjid terdekat. Alhamdulillah disambut oleh baik. Bagaimana cara memotivasi masyarakat muslim agar dapat berjamaah di masjid? Saya tadi tidak ada singgung tentang berjamaah di masjid. Kenapa? Karena orang sudah seramai ini. Entah tiap hari begini, wallahu a'lam. Bagaimana caranya? Kenapa ketika ada ustadz ramai? Berarti begini harus terus diadakan tiap bulan. Bulan depan akan datang ustadz spesialis masalah hati. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Siapa tuh? Bulan berikutnya panggil lagi ustadz masalah zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah.
illallah, wallahu akbar. Siapa tuh? Bulan berikutnya panggil lagi ustaz spesialis masalah sodako. Siapa yang dililit utang? Sodako. Siapa yang hidupnya susah? Sodako. Siapa yang sodako? Siapa tuh? Yang sekarang sudah berpindah ke Paytrend. Maka berjamaah ini harus terus. Ini bulanan, tapi ada harian. Maka sholat berjamaah. Apa kata Nabi? Layan tayanna. Mereka yang sholat di rumah. Jangan sholat di rumah. Kalau mereka tetap di rumah. La uharriqanna alaihim buyutahum. Akan kubakar rumah mereka. Kalau mereka tetap sholat di rumah. Bertambah hotspot titik api di Kalimantan Tengah. Kalau sampai tetap sholat di rumah. Datang ke masjid. Laki-laki yang soleh, sholat di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Masya Allah. Itu menunjukkan masyarakat respon. Saya sebanyak apapun kertas, itu menunjukkan masyarakat respon. Tapi yang kita khawatirkan selesai pengajian tak ada kertas. Itu artinya mereka terpaksa. Ayolah pulang, banyak sinetron lagi. Tapi jangan tambah lagi ya. Besok subuh kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan tarekat? Tariqah, jalan. Tariqat, metode, cara. Iqra'ul Quran, baca Quran. Cara baca Qurannya gimana? Kami di Sumatera dulu zaman saya cara baca Quran alif di atas alif di bawah, ya alif depan u a i u. Di Kalimantan Tengah gimana? Sama. Alif dua di atas alif dua di bawah. Zaman saya dulu gitu. Anak-anak saya sekarang beda. Gimana caranya? A bataba batata batasa basaba. Nah, itu beda. Begitu juga dengan zikir. Zikirlah. Gimana caranya? Datanglah ulama berijtihad. Dia kumpulkan wirid-wirid, hizib-hizib, zikir-zikir. Dapat ilham, dapat sanad. Namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka disebut dengan tarekat Qadiriyah. Datang lagi Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Tarekat Naqsyabandiyah. Datang lagi Syekh Abdullah Syattari, tarekat Syattariyah. Ada satu orang menjaga imam Masjid Nabawi, namanya Syekh Saman, tarekat Samaniyah. Tuan guru sekumpul, itu tarekat Samaniyah. Ada lagi namanya tarekat tarekat Burhamiyah. Maka ketua tarekat se-Indonesia ini namanya Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Namanya Jatman, Jamaah Ahlut Tarekat Mu'tabarah Nahdlatul Ulama. Jadi tarekat itu ada syaratnya, harus bersilsilah, syekh mursyidnya harus ikut syar'i, supaya jangan sampai ikut tarekat yang ghairu mu'tabarah, yang sudah keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Apa hukumnya ikut tarekat? Orang ikut cara berzikir, cara datang ke masjid. Ada yang datang naik motor, sampai. Ada yang datang naik mobil, sampai. Dia tidak datang naik mobil, dia tidak naik motor, sampai juga. Naik helikopter, sampai. Itu cara berzikir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sebenarnya dahsyatnya dosa dari riba? 10 tahun sebelumnya saya bekerja di pembiayaan kendaraan leasing. Suatu ketika selepas sholat ada seorang ceramah paling kecil seperti menjadi riba. Orang yang mati makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur seperti kerasukan setan. Bangkit dari kubur nanti dia seperti orang kerasukan setan kesambet. Nanti kalau kita bangkit dari kubur hari kiamat, melihat ada orang seperti kerasukan setan, nanti makan riba. Habis itu dia nunjuk dia, kalau lebih dahsyat lagi. 2, duit riba dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tidak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang riba, uang haram. 3,
Uang riba dibawa pulang ke rumah, istri beli beras, masuk rice cooker jadi nasi disuap. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Habis itu dia berdoa, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Doanya tak dikabulkan. Mengapa? Mat'amuhu haram. Karena makanannya haram, riba. Oh, kalau gitu kita belikan teh botol aja. Masrabuhu haram, minumannya haram. Oh, kalau gitu kita belikan baju aja. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Oh, kalau gitu kita sedekahkan aja. Yang keempat, sedekahnya tak diterima. Berikut ini santunan anak yatim. Sapu kepala, santun sapu kepala, streaming. Innallaha thayyibun, Allah Maha Suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja. 5. Zina dosa besar, tapi ada yang lebih hebat daripada 36 pintu zina. Apa itu? Riba. Seperti orang yang datang, maaf, tidak layak saya ucapkan, tapi ini hadis Nabi. Seperti orang yang datang berhubungan kelamin, berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah. Maka jangan pernah ada riba di antara kita. Apa hubungan Ustadz dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Saya pengagumnya, saya muhibbinya, saya pencintanya. Mudah-mudahan dengan mencintai ulama, saya bisa berjumpa dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam surga Allah. Andai saya masuk neraka, mudah-mudahan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari datang mencari saya, memberikan syafaat kepada saya. Syafaat orang-orang soleh. Kenapa Ustaz kagum dengan dia? Raja Banjar mengirim dia ke Makkah Al-Mukarramah belajar agama Islam. Lalu dia tulislah kitab namanya Sabilal Muhtadin. Orang Banjar di Kalimantan Selatan kagum dengan Datu Kelampayan ini. Maka mereka membuat satu masjid besar mengenang kitabnya. Itulah Masjid Sabilal Muhtadin. Jalan bagi orang yang mencapai hidayah. Ada orang Banjar yang sangat kagum dengan kitab ini, dia teliti kitab ini di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Akhirnya mendapat gelar doktor, PhD, Doctor of Philosophy dalam bidang Fakulti Pengajian Islam karena meneliti kitab Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tapi bukunya terlalu tebal, orang Melayu susah membacanya. Akhirnya diringkas kecil menjadi Furukunan Melayu. Ibu saya, nenek saya tahu sholat, tahu puasa. Mereka membaca kitab Furukunan Melayu. Datuk saya, Syekh Abdul Rahman, mengajarkan kitab Sabilal Muhtadin kepada murid-muridnya. Maka ini ulama besar. Mudah-mudahan anak cucu kita bisa mewarisi ilmunya insyaAllah. Bagaimana hukum makan minum bekas piring cangkir non-muslim? Mereka bukan najis. Jangan kalau kita minum sama kawan kita non-muslim, selesai dia minum, lalu gelasnya itu kita sama. Yang disama itu bekas anjing sama bekas babi. Sedangkan bekas non-muslim tidak. Idza walagal kalbu. Kalau ada anjing yang menjilat bekas air kamu, maka fa'ahriquhu, tumpahkan airnya. Setelah itu dibasuh 7 kali dengan air. Salah satunya dengan air bercampur tanah, sama. Adapun bekas makan minum non-muslim, maka tidak disama. Adapun dia disama bukan karena bekas mulutnya, tapi kalau makanannya. Misalnya dia makan sate B1, B2. Itu atau sup atau soto. Makanya sekarang kita menjaga kerukunan antar umat beragama. Kalau di tempat saya nikahnya di hotel. Ustadz Somad, teman saya sekantor non-muslim, boleh kami acara hadir pernikahan anaknya? Boleh. Di mana diadakan? Di hotel. Nanti sebelah kanan buat Muslim food. Yang sebelah kiri non-Muslim food. Nah, nanti datang pesta di sini, ucapkan. Selamat menempuh hidup baru ya. Doanya itu jangan pula barakallahu lakuma wa barakalaikuma. Itu untuk muslim. Makannya di mana? Muslim food. Habis itu pulang. Salah satu habis makan muslim food, mampir dia non-muslim food. Kau kenapa di sana? Itu makanan kawan kita, bukan makanan kita. Enggak apa-apa Pak Ustaz, kuahnya aja dikit.
Bisa. Bolehkah membangun kamar mandi di dalam kamar tidur? Gimana mau tidur? Ini kamar tidur. Kamar tidur, lalu kalau khawatir nanti keluar payah, dibuat dinding. Lalu dibuat di situ kamar mandi. Ya nggak apa-apa, ada dindingnya, ada tutupnya. Jangan di situ, tempat mandi situ loh. Ini orang terlalu eksotis. Apalagi kalau sampai dibuatnya kolam renang di situ. Takutnya lupa, jatuh, masuk mati. Bisakah kita mendoakan kedua orang kita yang pada hakikatnya saya belum tahu pasti agama kedua orang tua saya, atau Islam atau tidak Islam? Nabi mendoakan non-muslim. Mana doanya? Satu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan hidayah kepada keluargaku karena mereka buat jahat karena tak tahu. Dua, doa Nabi kepada penduduk Taif. Asallah an yukhrija min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Mudah-mudahan dari tulang sulbi mereka, dari rahim mereka, keluar anak cucu yang tidak mempersekutukan engkau. Itu dalil boleh mendoakan saudara non-muslim. Kalau sudah meninggal dunia, tidak boleh didoakan Allah maghfirlahu warhamhu, cukup serahkan kepada Allah. Ini hambamu ya Allah, maka kuserahkan keputusan kepada engkau saja. Adakah zaman Nabi sahabat tabi'in melaksanakan tahlilan terhadap mayat 37, 40, 100 ribu hari? Abu Hurairah sebelum tidur malam, maka dia memetik tali yang dia simpul 2000 simpul, alfa uqadah, 2000 simpul. Setelah itu barulah dia tidur malam 2000 simpul. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Jadi jangan pertanyaannya, pernah nggak dilakukan Nabi? Pernah nggak dilakukan Nabi? Abdurrahman bin Auf, kalau dia masuk rumah, dia baca ayat kursi di 4 pojok. Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Buka dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Tidak pernah dilakukan Nabi. 7 hari, 40 hari, buat kenduri, bagi makanan, kirim doa. Tidak dilakukan Nabi. Tidak dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat Nabi. Tapi ada dalam fatwa tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, ulama dari kalangan tabi'in, orang yang meninggal dunia, maka dia diuji di kuburnya selama 7 sampai 40 hari, maka dianjurkan bersedekah dan berkirim doa. Andai saya mati, keluarga saya akan bersedekah selama 40 hari. Pergi ke panti jompo, ke panti yatim, berikan makanan terus. Ya Rasulullah, ummi matat, emakku mati. Apa atasaddaqu anha? Apakah aku boleh bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau. Ayus sedekatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Pernah kamu beli air minum? Enggak pernah. Pernah kamu kasih air minum botol? Enggak pernah. Lalu kamu sedekah apa? Sumur bor. Mantap. Nah, tapi jangan sampai gara-gara tradisi ini yang miskin, yang susah sampai ngutang bubur kacang hijau. Sudah jatuh ditimba tangga, diterkam kucing. Maka kita pesan ke dia, Pak, kami tahu Bapak tak mampu, istrimu meninggal dunia, maka kamu jangan ngutang-ngutang, kami yang akan bawakan makanan. Karena kata Nabi, isna'u ta'aman li ali Ja'far. Ja'far sudah mati, meninggal, buatkan makanan untuk keluarganya, karena dia sudah susah. Tapi bagi yang kaya, kebun sawitnya lebar, ada tambak udangnya, ada tambang batu baranya, dia mau bersedekah, silakan. Yang takut makan, ada kata sambutan dari ahli waris. Bapak ibu sekalian, ini makanan yang ada ini bukan harta utang, bukan pinjaman, bukan warisan bapak kami, ini murni sedekah saya, anaknya yang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Ha? Bagaimana agar dapat merubah diri, agar menjadi seorang wanita yang istiqomah dalam menjaga pandangan, menjaga hati dan pikiran. Sebab saya seorang mu'allaf,
sering mengikuti ceramah-ceramah Ustadz, saya ingin belajar. Mudah-mudahan saudari kita istiqomah. Pertama, saudariku, engkau bersyukur pada Allah karena engkau lebih mulia daripada yang orang ceramahnya kau tonton. Abdul Somad. Abdul Somad ini umurnya 40, walaupun beberapa HP mengatakan dia 27. Saya foto selfie, kawan-kawan saya tengok 27 dia. Dosa aku sudah banyak, sedangkan kau saudariku mu'alaf, dosamu bersih diulang dari nol. Kau lebih mulia daripada aku. Yang kedua, tetap dengarkan pengajian, karena telinga perlu sarapan makanan bergizi, kajian-kajian. Mata tengok kajian-kajian. Yang ketiga, jangan pisahkan diri dari jamaah. Kalau di lingkunganmu ada wirid Yasin, ada arisan Islam, ikuti. Alaikum bil jamaah. Ada majelis Habib, ada majelis Marawis, ada majelis Habsyi, datang. Majelis Barzanji, Maulid Simtud Durar, datang. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah, karena serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Yang keempat, tengok orang sakit. Itu membuat kau istiqomah. Pulang dari sini mampir ke rumah sakit, tengok orang sakit. Pak security, mana orang sakit? Kata security, mau lihat kamar berapa? Satu rumah sakit nih mau ku tengok. Yang kelima, tengok orang mati. Kalau ada orang mati, kau tengok saudaraku, maka itu akan membangkitkan rasa bahwa kau akan menghadap Allah. Wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Dulu ada teman nanya, dia jarang sholat, sekarang dia tobat. Apakah sholat yang dulu wajib diqadha? Wajib. Caranya Pak Ustadz, selesai sholat subuh besok, sholat qadha. Usalli fardhas subhi rak'ataini qadha'an. Qadha'an, bukan qobo'an. Bab qadha'an. Dan mengqadha'nya di masjid apa di rumah? Khusus untuk subuh besok di rumah. Jangan di masjid. Kalau dibuat di masjid, nanti kawan yang nggak paham berbisik, ISIS. Mana ada ba'diyah subuh? Lalu kemudian habis zuhur besok qadha' lagi. Usolli fardhaz zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Habis asar begitu lagi. Selama berapa lama kau tinggalkan sholat? 40 tahun Pak Ustadz. Qadha'lah 40 tahun. Ini pendapat mazhab apa Pak Ustadz? Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. 4 mazhab sepakat. Mau lihat tulisannya? Tulis di Google. Qadha' Ustadz Sarwat. Qadha' Ustadz Sarwat. Lengkap. Ustadz Sarwat sudah menulis tentang itu. Kalau nggak percaya sama saya. Saya punya pertanyaan. Masalah sholat antara bacaan bismillah, cara takbir, kunut, semua berbeda. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Bismillah 3. Mazhab Syafi'i jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Hanafi Hambali sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki enggak pakai bismillah sama sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi keempat mazhab sepakat tetap baca Fatihah. Enggak ada mazhab yang langsung Allahu Akbar, qul wallahu ahad. 2. Masalah takbir Pak Ustaz. Masalah takbir ada 6. Pertama, mazhab Syafi'i versi 1, di bawah dada, di atas pusar. Allahu Akbar. Syafi'i versi 2, di atas jantung. Allahu Akbar. Maliki versi 1, di atas pusar. Allahu Akbar. Maliki versi 2, lepas ke bawah. Allahu Akbar. Hanafi dan Ambali, di bawah pusar. Allahu Akbar. Syekh Albani di atas dada. Allahu Akbar. Kalau begitu berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi jangan coba ke 6-6-nya. Jangan sampai besok sholat subuh. Allahu Akbar. Nanti saya dianggap orang aliran sesat. Masalah kunut Pak Ustaz. Kunut ada 2. Yang paling tua Hanafi. Yang paling kecil Hambali. Hanafi dan Hambali tidak pakai kunut.
Makanya Makkah nggak ada kunut, Madinah nggak ada kunut karena mazhab kerajaan Saudi Arabia Hambali. Sedangkan Syafi'i dan Maliki pakai kunut. Kalau imam mau berkunut, maka aminkan. Begitu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu bis samawati wal ardi wa syai'in ba'd. Allahumma hadina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Wa barik lana fi ma a'tait. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. 5 yang diaminkan, sisanya tidak diaminkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walayt, wa la yu'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala, falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bagi yang hafal baca. Yang enggak hafal ditutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu Akbar. Banser NU, Kokam Muhammadiyah. Lalu kalau mereka sholat subuh baca kunut atau tidak, tergantung siapa imamnya. Kalau imamnya Kokam, makmum ikut. Kalau imamnya Banser, makmum ikut. Kelahi antara Kokam sama Banser masalah kunut sampai jam 2 malam, besoknya dua-dua nggak sholat subuh. Mata ini nggak betul. Tapi malam ini Kokam dan Banser sama-sama ke masjid menjaga keselamatan Ustadz Abdul Somad. Kita hidup di akhir zaman. Bagaimana cara terhindar dari fitnah Dajjal? 1. Baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati. Siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat, adha'a lahu min nur. Dia diberikan pencerahan, the likeness, cahaya. Bisa membedakan mana Dajjal, mana yang tidak. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bengkok, mana yang lurus. Mana yang hitam, mana yang putih. Maka baca Al-Kahfi malam Jumat. 2. Hafal 10 ayat di awal Al-Kahfi. Ibu-ibu di sekolah, suruh anak-anak hafal 10 ayat Al-Kahfi. Siapa yang hafal dapat hadiah. 3. Sebelum salam, baca doa. Fil alamina innaka hamidum majid. Jangan langsung salam. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma aqabtu wa ma asraftu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alam bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum salam baca 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kami enggak hafal Pak Ustaz, baca. Di buku apa Pak Ustaz? 99 tanya jawab salat. Somad LC. Download di Play Store. Print cetak. Tempel di dinding dekat kompor. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. 30 hari enggak juga hafal, cabut, bakar, masukkan ke kopi. TBC. Masalah bid'ah, ada hadis masalah bid'ah. Perbuatan tidak ada dalilnya, itu bid'ah. Kalau perbuatan itu tak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalilnya tidak boleh dikatakan bid'ah. Jangan kau bid'ahkan saudaramu. Itu tadi baca marawis, itu tadi baca selawat itu apa dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkan saya. Seorang sahabat memuji-muji Nabi bersyair. Lalu Nabi sakata wa tabassama. Nabi diam dan tersenyum. Nabi diam dan tersenyum. Maka Nabi diam dan tersenyum menunjukkan boleh memuji-muji Nabi dengan pujian-pujian. Maka datanglah ulama membuat pujian, nama pujiannya syair Al-Barzanji, nama syairnya Simtud Durar, nama syairnya syair Diba, nama syairnya syair Al-Habsyi, nama syair itu syair-syair memuji Nabi. Boleh. Selama ada dalilnya. Jelaskan saya tentang jenggot Pak Ustaz. Menurut mazhab Syafi'i, berjenggot itu hukumnya sunnat. Maka mencukur jenggot hukumnya makruh. Maka bagi orang yang sudah berjenggot, lanjutkan. Yang tidak berjenggot, jangan mengejek yang berjenggot. Yang berjenggot, jangan mengejek yang tak berjenggot. Nanti yang tak berjenggot, mengejek yang berjenggot. Aku lihat kau macam kambing. Kata yang berjenggot, ku tengok kau macam anjing. Akhirnya berkelahi gara-gara jenggot. Jangan kelahi gara-gara jenggot.
Menjaga persatuan wajib. Ikhtilaf ini kita jaga. Bagaimana dengan bercelana menutup mata kaki? Ma asfalal ka'baini finnar. Di bawah mata kaki masuk neraka. Kain, celana, jubah. Di bawah mata kaki masuk neraka. Semua melihat mata kaki saya. Saya tahu itu. Masuk neraka. Berarti kainnya harus naik. Maka gara-gara hadis ini banyaklah yang memotong kaki celana. Karena yang di bawah mata kaki masuk neraka. Baca hadis satu lagi. Man jarra thawbahu khuyala. Kalau sombong. Kalau sombong masuk neraka. Kalau enggak sombong enggak apa-apa. Kata Imam Syafi'i. Kalau enggak sombong enggak apa-apa. Kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau enggak sombong enggak apa-apa. Kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau enggak sombong tidak apa-apa, kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Tidak sombong tidak apa-apa, kata Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan Lima Yushghilul Adhan. Kalau tidak sombong tidak apa-apa, kata Syekh Atiyah Sokar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Maka kalau tak sombong tak apa-apa. Kenapa Nabi mengatakan sombong masuk neraka? Karena dulu raja-raja Roma, raja-raja Persia pakai baju jubah yang panjang seperti jubah Spiderman, Batman, dan Wonder Woman. Yang sudah motong kaki celana jangan ngejek, yang belum, yang tidak motong jangan ngejek. Karena kalau antara yang motong kaki celana dengan yang nggak motong kelahi, yang ketawa yang belum punya celana. Ustadz, saya mau nanya tentang mahram. Misalnya istri paman dari saudara ibu bapak, seperti sepupu dan mertua kakak kandung. Oh, panjang ceritanya. Saya mahram. Saya punya emak. Emak saya itu mahram saya. Emak saya punya adik, makcik saya. Kalau di Riau, itu mahram saya. Kakak emak saya itu mahram saya. Saya punya ayah, ayah saya punya adik, itu juga mahram saya. Ayah saya punya kakak, itu juga mahram saya. Saya punya adik laki-laki, adik saya ini punya anak perempuan, itu pun mahram saya. Saya punya adik perempuan, kakak perempuan, itu juga mahram saya. Nah, ini mahram kita. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku bimikhyatin ke kepala kamu, khairun, lebih baik daripada kau sentuh tangan perempuan yang tak mahram. Itu Somad cuma pandai ceramah. Tadi di rumah Pak Gubernur dipegangnya tangan emak Pak Gubernur. Ibu-ibu yang sudah tua sebaya emak kita nggak apa-apa. Tapi hati-hati juga, sekarang ada anak muda kena penyakit namanya adipus kompleks. Dia sukanya memang sama nenek-nenek. Hati-hati. Bagaimana menjelaskan kepada orang yang bertanya di mana keadilan Allah? Allah sudah menetapkan bagi hambanya yang masuk surga dan yang masuk neraka. Yang menjawab ini ulama besar dari Suriah, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, meninggal mati syahid di Damaskus, Suriah. Nama kitabnya Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Manusia antara diperjalankan seperti wayang dan bisa berjalan sendiri. Kapan kita diperjalankan? Kapan kita berjalan sendiri? Saya menjadi orang Melayu. Itu diperjalankan atau milih sendiri? Bapak menjadi orang Kalimantan Tengah, suku Dayak atau suku Banjar atau suku Melayu. Itu bukan pilihan kita. Itu Allah yang memilihkan. Karena malaikat datang memasukkan roh saya ke dalam perut emak saya. Kebetulan emak saya orang Melayu, maka saya jadi Melayu. Andai dulu masuk ke dalam perut orang Australia, tentu saya sudah jadi bule sekarang. Malaikat tidak pernah bawa kertas multiple choice. A, Arab. B, Batak. C, Cina. Tidak pernah. Tapi dalam hal untuk ngaji malam ini, kita memilih ngaji atau karaoke.
Makanya anak-anak muda malam ini pilih dua. Ngaji, karaoke. Ngaji, karaoke. Kawannya nelpon, ayo kita ngaji. Ayo. Setelah itu datang karaoke. Ayo karaoke. Oke, nanti setelah ngaji baru kita karaoke. Maka dalam hidup ini ada memilih, ada yang tak bisa memilih. Ketika Umar bin Khattab berada di suatu lembah, datang wabah penyakit pes taun menular. Lalu Umar pindah ke lembah yang lain. Sahabat komplain, Umar, ini takdir. Kenapa kita mesti pindah? Apa kata Umar? Kita pindah dari takdir buruk ke takdir yang baik. Ini pilihan. Tak bisa kau katakan aku terpaksa minum mix Kasbek vodka. Tak bisa. Karena kau dikasih Allah telinga, Allah kasih kau mata, Allah kasih kau hati. Kau dengar ini haram, kau baca ini haram, kau renungkan ini haram. Papua non muslim, tapi gubernur Papua mengeluarkan perda tidak boleh minum minuman keras, miras. Ini tidak terkait dengan agama, karena miras merusak. Maka di sana orang dilarang, bukan perda syariat Islam, tapi menjaga kemanusiaan. Oleh sebab itu kita dijaga. Jangan kau minum, jangan kau berzina. Tidak bisa seorang perempuan pulang ke rumah orang tuanya, membawa anak hamil 3 bulan. Ketika ditanya, kau kenapa bisa begini? Ayah terima aja, ini kehendak Allah nih ya. Dulu kau kan punya pilihan antara pacaran atau tidak pacaran. Antara keluar malam minggu atau tidak keluar. Antara bonceng atau tidak bonceng. Ini harus jelas. Jangan sampai nanti anak mahasiswa IAIN Palangkaraya pulang ke rumah membawa transkrip nilainya 2,0. Bapaknya marah. Kenapa nilaimu bisa 2,0? Ayah harus terima. Ini sudah ketetapan Allah SWT. Lalu ayahnya nempeleng dia kelepak. Kenapa ayah tempeleng? Ini pun ketetapan Allah juga. Bagaimana cara menyikapi pemimpin yang tidak adil, ingkar janji, dan sebagainya. Datanglah seorang menghadapi pemimpin dari Bani Abbasiyah. Namanya Harun al-Rashid. Hai Harun, engkau zalim, engkau kurang ajar, engkau... Apa kata Harun al-Rashid? Aku ini tidak sebaik Musa. Aku ini tidak sejahat Fir'aun. Dan kau tidak sebaik Musa. Ingat, Musa ketika disuruh menghadap Fir'aun, apa ucapannya? Wa qula lahu qawlan layyina. Katakanlah kata-kata yang santun. La'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun takut kepada Allah dan ingat, eling dia. Aku tidak sejahat Fir'aun. Dan kau tidak sebaik Musa. Mengapa kata-katamu keras kepada aku? Maka kita tetap disuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang paling baik. Kenapa paling baik? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, larang buat mungkar, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Tetap kita laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar kepada para pemimpin-pemimpin kita. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.